Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Elsa Sarif, ya, dengan kepangkatan Associate Profesor Dr. Elsa Sarif, SHMH. Nah, pada kesempatan ini berapa sih muridnya? Murid deh, mahasiswa yang terdaftar? 11 orang, Bu. 7 ya? 11, Bu. Oh, 11 ya. Oke. Oh iya, di sini 7, di sini berapa, Pak? 11, Bu. 11 ya. Oke, saya diberi tugas untuk memberikan materi hukum organisasi perusahaan dan kepailitan. Ini kebetulan memang modulnya saya, karangannya saya, ya. Mana caranya untuk dapat ya? Dan satu lagi hukum kepailitan, khusus kepailitan dari Profesor Remy Sahdeni. Bisa lihat? Bang. Iya. Ini ya. Tapi kalau hukum organisasi dan kepailitan, modulnya saya ini dulu bisa didapat dari mana ya? Nanti saya lihat. Biasanya cuma stensilan, tapi ini saya udah bikin buku. Penerbitnya dipublish grup penerbitan CV Budi Utama. Mungkin bisa dipesan langsung, Jalan Raja Wali, G Elang 6 nomor 3, Drono Sardono Harjo Ngaklik Sleman. Jalan Kaliurang kilometer 9,3 Yogyakarta. Nomor teleponnya ya. Teleponnya mungkin 0274 4533 427. Bisa juga emailnya cs@ddeepublish.co.id untuk pemesan buku, atau www.penerbitdipublish.com. Kira-kira udah jelas ya? Kita mulai. Kita sepakati kita stop sampai jam 9 ya. Supaya jangan terlalu malam. Kemudian besok kita mulainya jam 11. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Setuju. Nanti istirahat. Sepakat ya. Kita istirahat, sholat lohor. Kita mulai lagi jam 1. Kita selesaiin jam 2 ya. Yang penting kita udah ngerti dulu. Saya ngajarinya nanti mengerti. Kenapa? Ya, Bu. Kita harus juga belajar. Walaupun kita nanti mempelajari kepailitan, kita harus mengetahui tentang perusahaan. Karena kepailitan pada umumnya itu perusahaan. Walaupun dari efeknya ada orang yang bisa dipailitkan. Pribadi umumnya. Di dalam buku saya, modul saya ini menjelaskan ya tentang mesti diketahui hukum perusahaan. Tentunya kita ketahui hukum perusahaan itu
yaitu adalah Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 ya, benar nggak? 17. Dan kemudian kita ketahui dulu sejarah dari perusahaan-perusahaan. Udah itu baru ke kepailitan, terus kita belajar asas-asas teori hukum perusahaan dan hukum kepailitan. Nanti khusus tertentunya hukum kepailitan dari Profesor Remy Sahdeni. Kemudian perkembangan PT. Nah, kita mulai dulu. Sekarang memang lagi ramai ya. Lagi ramai perusahaan-perusahaan yang karena pandemi, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai di PKPU-kan, pilot, sekarang lagi gencar. Dan perlu diketahui pada saat ini pun begitu banyaknya ternyata perusahaan-perusahaan pilot ini upaya-upaya kepilotan ini ternyata melindungi dari perusahaan-perusahaan debitur. Nah, karena ramainya kejadian ini, kita lihat ada perdebatan antara debitur dan kreditur yang mengakibatkan Presiden akan mengeluarkan moratorium untuk melakukan upaya PKP. Videonya keputus ya Pak Ketua. Kayaknya keputus Bu Nani. Di sini keputus juga. Oh, udah balik lagi. Oh ya, Jelas nggak suaranya? Suara saya Baru jelas. masuk lagi, Bu. sempat Ini, Bu, terputus tadi, Bu. Sempat terputus tadi, Bu. Oh, sempat putus ya? Iya, oh tapi udah maksimum saya. Ya, oke. Sekarang jelas suara saya? Jelas Bu. Jelas ya. Kita mulai mengetahui dulu. Ini saya mau sebelum maju karena saya teknik pengajarnya nanti agak berbeda. Apakah ini multi entry atau semuanya dari lulusan sarjana hukum? Atau ada dari ekonomi mungkin? Murni hukum kalau nggak salah. Semuanya murni hukum ya? 11-11-nya ya? Iya, Bu. Sepertinya Bu. Seharusnya, Bu. Ya enggak, boleh multi entry, boleh dari ekonomi, ngambil MH, bisa dari insinyur, dari kedokteran, kalau dia mau ambil MH bisa, ya. Kalau memang ada multi entry-nya saya berbeda. Kalau dari sarjana hukum ya tentunya lebih gampang menangkapnya. Saya jelaskan sejarah hukum perusahaan ya. Secara historis itu di tahun 1804. Perancis, Indonesia mengambil kodifikasi dari Belanda. Tapi Belanda sendiri ambil kodifikasi dari Perancis. Ya, secara historis di tahun 1804 Perancis membentuk kodifikasi yang bernama Code Civil de France. Pada tahun 1807 dibentuk Undang-Undang Hukum Dagang yang disebut Code de Commerce. Pada tahun yang sama Kode Civil de France diundangkan sebagai Kode Napoleon. Singkat kata, buah karya bangsa Prancis masuk ke Belanda. Tadi yang saya sudah jelaskan,
dengan tersusunnya hukum dagang yang lebih berdasar pada peraturan dagangnya sendiri. Peraturan itu dihimpun menjadi hukum yang diberlakukan khusus untuk golongan pedagang yang disebut dengan Koopmansrecht. Ini bahasa Belanda. Koop itu dagang. Mansrecht. Sejarah hukum dagang Belanda mendapat pengaruh besar dari hukum dagang yang berkembang di Prancis Selatan dan Italia. Pemerintah Belanda melalui usul Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Belanda. Tahun 1819 direncanakan suatu KUHD yang berisi 3 kitab. Boleh direkam suara saya. Karena kalau belum bisa dapat buku saya, jadi rekam aja. Tapi saya akan lompat-lompat. Kemudian pada tahun 1838 Belanda menjadikan Kode Sivil Prancis sebagai KUH perdatanya dan Kode de Commerce Prancis sebagai KUH dagang. Berdasarkan asas konkordasi, mesti ngerti ya asas konkordansi, KUHD Belanda diberlakukan bagi negara-negara jajahan Belanda, termasuk kita Indonesia dijajah Belanda di tahun 1848. Tanggal 17 Juli 1938 istilah pedagang diganti dengan perusahaan dengan tanpa adanya penjelasan resmi dari pembentuk undang-undang mengenai apakah perusahaan itu. Pada saat itu pembentuk undang-undang sengaja tidak memberikan penjelasan resmi mengenai perusahaan. Sebagai pedoman dapat dirujuk pendapat Minister van Justitie Belanda saat membacakan Van Toelichting, rencana WVK tersebut di muka parlemen. Nah, sekarang apa pengertian perusahaan dan hukum perusahaan? Perusahaan atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai bedrijfshandeling atau firm, dalam bahasa Inggris firm, merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini definisinya tolong diingat. Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan bertujuan mencari laba. Jadi semua perusahaan atau semua pedagang itu tujuannya melakukan suatu usaha, aktivitas, tujuannya hanya satu, mencari laba, ya, tentang perekonomian. Jenis usaha atau kegiatan dari suatu badan usaha, setiap badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuannya memperoleh keuntungan dan atau laba. Ini. Jadi tujuannya badan usaha itu terbagi dari satu badan usaha yang berbadan hukum, dua badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum yang jelas PT, yang tidak berbadan hukum adalah CV, firma, dan sejenisnya, persekutuan. Bentuk usaha melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah Indonesia. Jadi perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Kegiatan usaha yang bersifat tetap dilakukan secara terus-menerus dan dikelola dengan organisasi yang baik
dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat memperoleh kebutuhan masyarakat sekaligus mencari keuntungan atau laba. Jadi kalau namanya perusahaan atau perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun tidak badan hukum, itu harus dilakukan secara terus-menerus. Nggak bisa dapat usaha terberhenti dulu, nanti jalan lagi. Karena ini nanti akan ada tanggung jawabnya perusahaan itu kepada negara, pembayaran pajak, dan kepada pihak-pihak ketiga. Mengerti di sini? Ya. Kenapa itu harus terus-menerus? Karena ada suatu kewajiban memberikan laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu berkaitan dengan pembayaran pajak kepada negara, terus dengan pihak ketiga, dan juga dengan pihak-pihak karyawan. Jenis-jenis perusahaan terbagi. Satu, perusahaan berdasarkan lapangan usaha. Dan perusahaan yang sesuai dengan lapangan usaha, sebagai contoh A, perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Mining ya, seperti mining. B, perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengolah lahan atau landing. C, perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. D, perusahaan perdagangan adalah perusahaan bergerak dalam hal perdagangan. E, perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Dua, yang itu kan jadi perusahaan berdasarkan lapangan usaha itu ada sampai E, ada 5. Yang kedua, perusahaan berdasarkan kepemilikan. Nah, ini. A, perusahaan negara, perusahaan BUMN, ya. Dan negara ada perusahaan didirikan dan dimodali oleh negara seperti Pertamina, ya. Kemudian BRI, Bank Mandiri, dan Inuki, dan banyak perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan negara. Terus B, perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh anggotanya. Ini ya, ada perusahaan negara, ada perusahaan koperasi. C, perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh sekelompok orang dari luar perusahaan. Perusahaan secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Draft RUU Wetboek van Koophandel mengartikan perusahaan sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Jadi ini unsur-unsurnya mesti diketahui ya. Keseluruhan perbuatan harus terus-menerus, kemudian terang-terangan, kemudian yang ketiga, jadi ada 3 unsur, yang ketiga adalah mencari keuntungan. Pendapat awal mengenai istilah perusahaan disampaikan Minister Van Justiti. Yang dimaksud dengan perusahaan yaitu perusahaan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, maksudnya terus-menerus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi diri sendiri. Tolong dicatat, perusahaan mengandung 5 unsur, yaitu 1, keseluruhan perbuatan. Kedua, dilakukan secara terus-menerus. Ketiga, terang-terangan. Keempat, bertindak keluar dalam kedudukan tertentu. Yang kelima, untuk mencari laba. Ya, itulah unsur-unsur dari perusahaan. Kenyataannya ada orang-orang yang memenuhi kelima unsur di atas,
namun tidak dapat dikatakan sebagai menjalankan perusahaan. Nah, 5 ini kan. Sebagai contoh praktek notaris dan advokat, mereka bekerja sebagai keahlian dan jasa. Unsur dipenuhi, tapi tidak bisa dibilang perusahaan, walaupun ada law firm ya, law firm, notaris, ada law office, law firm, dan ada juga notaris. Jadi di sini tadi saya jelaskan kenapa harus ada kegiatan yang terus bersinambungan, terus-menerus tidak berhenti, kegiatan bersifat tetap, tidak berubah dalam waktu singkat, terang-terangan yang diketahui oleh umum dan bebas berhubungan dengan pihak lain, mencari keuntungan, modal untuk mencari laba. Nah, di sini ada unsur yang saya bilang tadi, laporan keuangan, yaitu membuat pembukuan, yaitu pencatatan keuangan yang mengikuti standar berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi, rekening, jurnal transaksi harian, dan nota transaksi keuangan perusahaan. Jadi hukum perusahaan itu terbagi dari subjek hukum perusahaan, objek hukum perusahaan. Kemudian dari subjek ada perorangan, ada badan hukum. Dari objek perusahaan ada benda berwujud, ada benda imaterial. Kemudian ada sita jamin menaikkan nilai. Di situ mengandung hukum perbuatan yang berasal dari perikatan yang lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Kemudian apa ruang lingkup perusahaan? Ruang lingkup hukum perusahaan meliputi seluruh aturan hukum yang objeknya meliputi 2 substansi utama. 1, bentuk-bentuk usaha, yaitu wadah dari jenis usaha atau lebih dikenal sebagai bentuk hukum perusahaan. Belum ada bentuk perusahaan perorangan seperti perusahaan otobis, PO, atau perusahaan dagang, UD, CV, PO, serta 2 jenis usaha, yaitu macam usaha apakah bidang perindustrian, perdagangan, bidang jasa, keuangan. Bentuk-bentuk usaha firma. Nah, di sini firma mengaturnya dalam bahasa Belanda disebut Vennootschap Onderfirma, VOF, yaitu perserikatan dagang antara beberapa orang, disebut firman. Firma adalah suatu bentuk badan usaha dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama. Firma diatur dalam pasal 16 KUHD dagang. Persoalan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Perbedaannya dengan PT, firma itu tanggung jawab kepada pribadi-pribadi. Jadi kalau sampai ada suatu penyitaan atau adanya suatu hutang piutang, itu di mana tersangkut juga kalau memang tidak mencukupi aset atau keuangan dari firma, jadi masih bisa menarik dari para pemegang saham dari firma. Firma yaitu sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Tapi tanggung jawabnya masih sampai ke pribadi ya. Lihat di pasal 16-18 KUH Perdata. Perseroan atau matskap merupakan suatu persetujuan 2 orang atau lebih
mengikatkan diri guna memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. Persekutuan firma adalah digunakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Persyaratan firma merupakan suatu perikatan perdata yang khusus. Kekhususan firma menurut pasal 16 KUHD yaitu adanya 3 unsur mutlak. Ya, ada firma itu ada 3 unsur mutlak: menjalankan perusahaan, memakai nama bersama, dan bertanggung jawab tiap-tiap sekutu mengenai seluruh perikatan dengan firma. Ini nanti saya minta perbedaan-perbedaannya, firma bagaimana, CV bagaimana, PT bagaimana. Sehingga aturan hukumnya juga berbeda. Tanggung jawabnya dari pemegang sekutunya juga berbeda. Pasal 18 KUHD menegaskan tiap-tiap perseroan atau maskap yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana masing-masing anggota bertanggung jawab seluruhnya. Firma bukan merupakan badan usaha atau yang berbadan hukum, bukan. Karena tidak ada pemisahan harta kekayaan antar persekutuan dengan pribadi sekutu. Itu perbedaan mutlaknya dengan PT. Kalau PT ya apa yang kita setor di dalam PT itu terpisah, perseroan terbatas. Maksudnya terbatas apa yang Anda setorkan di dalam perusahaan. Kalau firma nggak terbatas. Jadi apapun yang kalau ada sesuatu hal, aset pribadi bisa diambil semuanya. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Selain itu, firma tidak bisa dikatakan berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat material, namun syarat formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari negara berupa pengaturan perundang-undangan belum ada. Hal ini menyebabkan persekutuan firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum. Tujuan utama dari firma memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing perusahaan lain. Perusahaan yang berbentuk firma bisa dijumpai pada berbagai jenis perusahaan, seperti perusahaan penerbitan, perusahaan perdagangan, perusahaan jasa, kantor-kantor konsultan hukum, dan akuntansi politik. Tapi firma ini zaman dulu memang ada, ya, banyak. Sekarang orang karena takut nanti aset pribadi bisa tersangkut paut, dan juga misalnya mau minjem uang atau ke bank untuk penambahan modal, itu jarang diberikan lagi. Ya, zaman dulu masih pakai firma-firma perusahaan-perusahaan yang bahla ya dari zaman Belanda masih ada, mungkin kita lihat gedung-gedung di Medan atau di Bandung masih ada. Dulu Dasaat segala rupa itu perusahaan-perusahaan. Tetapi sekarang pada umumnya orang langsung bikin PT atau sekaligus CV pribadi ya. Nah, apa itu persekutuan komanditer atau CV? Komanditer Vennootschap itu CV merupakan badan usaha juga bukan badan hukum, mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Nah ini bedanya dengan firma ya. Sekutu bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya. Hal ini terjadi jika harta persekutuan komanditer tidak cukup untuk membayar utang saat persekutuan komanditer dibubarkan. Persekutuan komanditer merupakan suatu perseroan untuk menjalankan perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang perseroan
yang secara tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Ini diatur dalam pasal 19 KUH Dagang. Bentuk usaha komoditer merupakan bentuk kombinasi antara perusahaan terbatas dengan perusahaan firma, ya. Jadi CV ini bentuknya kombinasi antara PT dan firma. Karena suatu CV memiliki karakteristik perusahaan terbatas dan firma sekaligus. Perusahaan komoditer merupakan salah satu bentuk perusahaan, bukan badan hukum. Dia perusahaan tapi bukan badan hukum. Nah, masuklah kita kepada perseroan terbatas. Jadi ingat ya, ada firma, ada CV, dan sekarang ada PT. Perseroan terbatas atau dalam bahasa Belanda, Namlose Vennootschap atau Limited Company, Limited Corporation, Limited Liability Company sebagai badan hukum. Perseroan terbatas bersifat independen dengan hak dan kewajiban yang mandiri. Jadi dia terpisah. Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban, perseroan terbatas sendiri dibayarkan dari harta kekayaan perseroan terbatas. Jadi pembayarannya sesuai dengan harta kekayaan. Ini nanti berkaitan nanti dalam hukum kepailitan yang akan kita bicarakan besok ya. Perseroan terbatas sebagai badan hukum perdata tujuan utamanya mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain, mencari keuntungan atau laba. Semua tujuannya perusahaan itu mencari laba. Pada hakikatnya suatu perseroan terbatas memiliki dua sisi, yaitu sebagai suatu badan hukum dan kedua sebagai wadah tempat diwujudkannya kerjasama antara pemegang saham atau pemilik modal. Karena itu kita lihat ketentuannya dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya, udah berapa kali perbaikan, tapi ini yang paling akhir, tapi ini sudah lagi diproses juga undang-undang yang baru, tapi belum diresmikan. Tentang perseroan terbatas ditentukan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas merupakan suatu artificial person, suatu badan hukum yang dengan sengaja kita ciptakan. Dengan demikian PT adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban manusia. Sebagai subjek hukum yang mandiri, maka keberadaan perseroan terbatas tidak bergantung dari keberadaan para pemegang saham atau para anggota direksi dan dewan komisaris. Pergantian organ perusahaan tidak mempengaruhi keberadaan perseroan terbatas selaku persona standi in judicio. Jadi walaupun PT, walaupun organ-organnya itu berubah sesuai dengan rules, itu tetap PT itu ya tetap PT, ya, yang bisa bertindak melakukan kegiatan usahanya. Suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemilikinya bagian sebanyak saham yang dimiliki. Jadi saham itu ada, tapi minimal harus ada 2, bisa lebih. Dan
Kewajiban dia sesuai dengan saham yang dia miliki, kewajiban dan haknya. Pembagian perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas terbuka, itu public. Perseroan terbatas tertutup, ketiga perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas terdiri saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Jadi perusahaan tetap eksis, cuman pemiliknya bisa berbeda karena sahamnya dijual dan dia mendapatkan uangnya, dan itu biasanya jual beli sahamnya ya ditaksasi dulu. Harga sahamnya itu dilihat dari laporan keuangan antara liability, kewajiban, dan juga masalah asetnya, sehingga nanti bisa ditentukan harga per sahamnya. Dan biasanya mereka kadang-kadang selain itu mereka akan melihat masalah nilai dari kepopuleritasan dari izin-izin, popularitas dari perusahaan itu ada nilai lebih sehingga itu yang menjadi tawar menawar. Jadi tidak sekedar hitung-hitungan angka terhadap aset dan kewajiban dan serta pemasukan piutang maupun hutang, tetapi juga dilihat mungkin ada namanya perusahaan itu memiliki hak ciptanya, ada brands-nya, itu yang nantinya menjadi pertimbangan-pertimbangan harga dari persaham. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Itu maksud terbatas ya dari nilai saham itu sendiri, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kemudian utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Di sini terbatasnya. Jadi kalau kita masukin uang Rp5 dan mendapatkan saham 5 yang nilainya Rp5, jika ada utangnya melebihi dari aset perusahaan, ya kita ya lepas saja hilang uang yang Rp5 itu, tapi tidak akan mengejar kepada diri pemegang saham itu, kecuali dibuktikan bahwa uang itu ada satu salah manajemen atau uang itu ada penggunaan dari pengelola perusahaan, itu lain lagi. Jika perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen. Pasti udah pada tahu ya, karena orang hukum. Yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perusahaan tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan salah satu syarat pendirian perseroan yaitu bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih, nggak boleh kurang dari 2 orang, nggak ada perseroan didirikan 1 orang, tapi minimal 2. Di sini dibilangkan harus didirikan 2 orang minimal, jadi tidak dibenarkan seorang diri mengajukan pendirian perseroan. Diwajibkan 2 orang karena perseroan didirikan oleh minimal 2 orang adalah berdasarkan suatu konsep bahwa pada dasarnya
Perseroan adalah badan hukum berdasarkan perjanjian. Jadi kita bikin dulu perjanjian antar kita sebelum bikin PT. Oh, kamu ini untuk bikin perusahaan ini perlu uang 100 juta. Kita bagaimana? Oh, saya punya uang 25 juta. Yang ini punya 75. Ya sudah. Berarti kamu sahamnya 25%, saya 75%, dibikin perjanjian, udah itu diajukan kepada notaris untuk membuat PT. Pembuatan perseroan terbatas kemudian notaris daftarkan kepada di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang kan udah sistemnya di submit ya, pakai digital. Itu pertama untuk mengajukan PT itu harus namanya dulu. Namanya bisa enggak? Kalau nama yang sama ya harus ganti nama sampai pengajuan nama itu tidak ada duanya. Baru kalau disetujui namanya baru kita ajukan apa yang di dalam perjanjian pembuatan PT-nya. Kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 224 kasasi 9 ya jurisprudensi ya menyebutkan karena persekutuan sero dalam perkara ini belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum, pengesahan mana adalah syarat mutlak bagi berdirinya, jadi harus dari Menteri Kehakiman ya dinyatakan PT, maka seharusnya yang digugat adalah semua perseroan orang yang memegang saham-saham itu yang telah menandatangani perjanjian ya. Jadi putusan Mahkamah Agung juga menjelaskan di nomor 297K SIP 1974 tanggal 21 Desember 1976 menyebutkan belum diumumkannya PT dalam berita negara tidaklah berarti bahwa PT belum merupakan badan hukum, melainkan pertanggungjawabannya terhadap pihak ketiga seperti diatur dalam pasal 39 KUHD dan hal ini tidak mempunyai akibat hukum, maka PT tersebut tidak mempunyai persona in judicio. Ini ada beberapa putusan yang menekankan sejak kapan perseroan itu mempunyai tanggung jawab, sejak kapan perseroan itu belum resmi dan harus menjadi tanggung jawab dari pemegang persero. Putusan Mahkamah Agung nomor 2332 KPDT 1985 tanggal 17 April 1986 menyebutkan dapat mengajukan suatu gugatan tidak perlu suatu badan hukum PT harus lebih dahulu memperoleh surat kuasa khusus dari Presiden Direktur dan para pemegang saham. Karena PT sebagai suatu badan hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan diwakili oleh Presiden Direktur. Dengan alasan ini maka gugatan tidak dapat diterima. Ya, nih, ini hal-hal tentang siapa berwenang untuk mengajukan gugatan. Nah sekarang kita beralih kepada koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Agak berbeda ya. Koperasi merupakan perusahaan yang dimiliki oleh anggota perusahaan koperasi secara perorangan perusahaan koperasi secara perorangan dan badan hukum koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggota seorang atau badan hukum yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Terdapat dua jenis koperasi. Satu, koperasi berdasarkan fungsi koperasi, yaitu yang kedua
koperasi produksi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, kemudian berdasarkan daerah bisnis, koperasi premier, koperasi pusat, terus gabungan koperasi dan induk koperasi. Itu jenis-jenisnya. Koperasi konsumsi merupakan koperasi berdasarkan fungsinya yang bergerak dalam bisnis pemasaran retail. Ya, koperasi konsumsi ada koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk anggotanya. Ya, ada koperasi kredit, ada koperasi premier, ada koperasi sekunder. Perusahaan umum, perum, ada perusahaan perseroan, ya. Nah, sekarang jenis-jenis usaha. Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang perekonomian dewasa ini yaitu ketentuan di bidang persaingan terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama. Nah, yang diundangkan undang-undang yang terbaru yang masih berlaku ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persaingan terbatas merupakan suatu kebutuhan yang dirasa perlu untuk kalangan pengusaha sebagai bentuk usaha maupun pemerintah sebagai pihak regulator di bidang usaha. Nah, ini PT-PT-nya kita lebih ada khas-khasnya tertentu. Nanti bagaimana orang asing, bagaimana usaha mana yang orang asing bisa masuk, tapi hanya berapa persen. Seperti misalnya kita bisa lihat di perdagangan, seperti usaha pertambangan itu perusahaan misalnya berapa persen saham itu boleh dimiliki oleh orang asing. Itu kita harus lihat dari usahanya, dari daftar-daftar di Departemen Perdagangan. Seperti komunikasi cuman kadang-kadang juga dilanggar ya, seperti satelit komunikasi ya, telepon itu kan sebetulnya dalam kalau kita lihat di dalam aturan perdagangannya itu orang asing hanya boleh sampai 50%, ada yang sampai 45%. Begitu juga misalnya perusahaan dari satpam, perusahaan security itu pemegang saham hanya sampai 49%. 50% harus orang Indonesia. Yang hal-hal itu mesti kita ketahui sampai di mana itu perusahaan itu bisa berlaku. Jadi ini kira-kira gambaran saya cepat aja tentang perusahaan sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa ada yang perlu kita diskusikan? Silakan. Izin tanya, Bu. Ya. Silakan. Ya. Silakan Taruna Prakasa. Halo? Gimana? Iya Bu, izin Bu, tadi saya sholat dulu dari Ibu absen. Siapa yang mau bertanya? Taruna Prakasa mau? Mungkin Pak Putra dulu Bu, tadi mau nanya duluan soalnya. Oke, izin tanya Bu. Ya, silakan. Mau tanya tentang yang barusan terakhir tadi kan, PT itu kan wajib untuk beberapa jenis kegiatan usaha kan wajib dimiliki oleh orang Indonesia. Itu termasuk Badan Hukum Indonesia juga tidak, Bu? Apa misalnya seperti yang tadi tentang satelit, kan harus dimiliki oleh orang Indonesia. Apakah bisa skemanya seperti ini? Ada perusahaan asing mendirikan anak usaha di Indonesia, berarti dia perusahaan Indonesia kan? Terus dia membeli sahamnya satelit itu menggunakan anak usaha Indonesianya itu. Berarti secara teori kan berarti
saham satelit itu dimiliki oleh perusahaan Indonesia. Meskipun pada akhirnya perusahaan Indonesia itu sendiri secara sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan asing. Apakah bisa konsepnya seperti itu, Bu? Iya, kan kita mesti lihat pemegang sahamnya orang asing atau orang Indonesia. Gitu. Kalau satu aja pemegang pemegang usaha pemegang sahamnya adalah orang asing, perusahaan itu menjadi PMA, gitu loh. Nah di situ dilihat lagi walaupun Ngerti, Bu. PMA, ngerti kan? PMA itu Ngerti, Bu. dilihat lagi berapa persen, seperti misalnya perusahaan tertentu kayak apa tuh security, kemudian mining seperti emas juga nggak bisa. Tunggu ya sebentar. Kenapa? Mau apa sih? Nggak ada istilah. Besok aja. Ya, jadi itu namanya PMA itu jelas harus ada satu aja pemegang sahamnya WNA itu langsung masuk PMA. Jelas. Nah, apalagi yang mau Jelas, Bu. ditanya? Oh iya, Bu. Satu lagi, Bu. Tahu aja. Itu apa tuh mau tanya, Bu. Kenapa kalau ini saya yang salah paham atau apa ya, Bu? Kenapa setiap pengacara yang saya lihat di kantor-kantor itu semuanya badan hukumnya firma, badan usahanya itu jenisnya firma, Bu? Gimana? Apakah kenapa yang itu profesi pengacara itu mereka lebih memilih badan usaha firma? Kenapa mereka tidak membuat PT atau CV atau sebagainya? Hampir semua kayak udah jadi umum kali kalau pengacara berarti ambilnya firma bentuk badan usahanya. Apakah ada suatu keuntungan tertentu, Bu, sampai semuanya sepakat untuk seperti itu? Sedikit banget. Begini, karena firma itu karena kan advokat itu jasa ya, di mana dia melakukan satu kegiatan itu langsung kepada pribadi, dan dia harus bekerja secara langsung, sehingga kalau misalnya PT ada direktur dan itu ya tinggal pegawai yang kerjakan. Sedangkan itu mereka advokat itu kan menggunakan brands dan brandingnya itu nama dia sendiri. Dan dia harus lakukan sendiri. Seperti dokter, nggak ada itu usahanya langsung, memang rumah sakit bisa PT, tetapi kerjaan-kerjaannya dia sendiri gitu. Jadi memang nggak bisa bikin PT karena ini sifat dari advokat kan tidak semata-mata cari uang laba saja, tetapi dia ada namanya kewajiban pro bono, kewajiban sosialnya, itu berbedanya, ya. Oh iya, Bu, berarti kalau seandainya ada satu kasus, kalau di kantor pengacara Ibu yang lainnya melakukan suatu kesalahan, apakah pengacara-pengacara yang lain juga bisa ikut turut serta untuk mengganti kerugiannya kalau harta dia sendiri tidak cukup? Jadi pengacara A membuat kesalahan, apakah pengacara B, C, D yang ada di dalam satu firma itu juga ikut bertanggung jawab kalau hartanya si A tadi kurang? Karena kan firma itu sendiri kan tanggung renteng kan dalam segi ganti ruginya. Ya, tapi kan kesalahannya kan jelas. Kalau pidana kan langsung tanggung jawab pribadi, ya. Kalau misalnya ternyata berhutang, ya otomatis dia tanggung renteng. Apalagi? Terima kasih, Bu. Ya, Cukup, Bu. makasih. Ada lagi? Siapa? Izin bertanya, Bu. Taruna Prakarsa, Bu. Saya mau nanya, Bu, mengenai modal perseroan.
modal dasar. Saya sempat baca juga, kemarin juga sempat dijelasin sama Pak Yudi, bahwa modal dasar itu kan sekurang-kurangnya itu paling dikit 50 juta. Nah kemudian yang saya baca juga Bu, ada poin kedua yang mengatakan bahwa modal yang disangkupi atau ditempatkan itu paling sedikit minimal 25% dari modal dasar. Maksudnya itu 25% dari poin 1 Bu ya? Dari yang Iya. 50 juta itu. Oh, begitu Bu ya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan ini Bu, tadi kan Ibu bilang ada persyaratan untuk membuat sebuah PT itu kan minimal 2 orang. Apakah itu berlaku juga kalau misalnya ada PT yang digarap menjadi BUMN, itu gimana Bu? Apakah ada perubahan yang mendasar atau memang tetap di jalan gitu aja? Maksudnya gimana, saya nggak mengerti. Maksudnya gini Bu, dasarnya kan sebuah perseroan itu kan dibuat oleh 2 orang. Ya, Apakah ketentuan tersebut juga misalnya ada PT nih yang mau diambil alih sama negara jadi BUMN, apakah ketentuan tersebut berubah ketentuan anggaran dasarnya atau memang dilanjutkan begitu aja gitu, nggak ada efek yang terlalu ini kali? ya kalau diambil perusahaan itu ya berubah dong, pasti berubah. Kenapa diambilkan minimal apakah itu tetap diswastakan, pemegang sahamnya tetap namanya sama, cuman pemegang sahamnya salah satunya adalah negara, ya kan? Terus pemegang saham yang lainnya masih yang lama, cuman lebih sedikit. Tapi udah masuk dalam perusahaan negara itu, karena sudah ada uang negara yang masuk ke dalam perusahaan itu, tidak bisa lagi dibilangin itu perusahaan swasta. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, siapa lagi? Ada pertanyaan? Ada Pak Jadel? Ada yang mau ditanya? Dibikin unmute Pak, masih mute, nggak kedengeran. Maaf Pak Jantel itu masih mute Pak mic-nya. Masih mute. Iya. Susah banget. Nah, udah. Mengenai keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Ini udah beberapa kali sih saya tanyain kepada dosen mengenai badan usaha publik yang sebelumnya dia perseroan terbatas, Jamsostek, dan berubah. Kira-kira di yang sedang kita diskusikan ini posisinya di mana, Bu? Apakah sama seperti BUMN lain, seperti Mandiri, seperti Telkomsel, atau gimana, Bu? BPJS. Iya, Bu. BPJS kan perusahaan karena negara. sumber pendanaannya bukan Dari dari nasabah. iya, tapi kan ada uang masuk di dalam BPJS itu uang negara, gitu. Jadi itu tetap perusahaan negara. Karena itu kalau ada sampai kejadian uang apa segala rupa yang terselewangkan, jadinya korupsi, bukan penggelapan seperti di perusahaan swasta. Karena ada uang negara, pokoknya ada uang negara masuk, mau sedikit mau banyak kan negara memegang sebagai salah satu pemegang saham. Jessica rupsnya itu yang harus dilakukan atas izin negara. Oke. Ketentuan misalnya kan banyak perusahaan Garuda, terus kereta api, ya kan? Itu dulu kan pakai perum, ya kan? Tapi ternyata perum itu kan unsur dari
kepentingan rakyat itu lebih banyak sehingga banyak perum itu rugi. Sehingga kereta api itu nggak bagus dan banyak orang tidak gemari dan terus banyak yang gratisan. Nah, sekarang kan sudah dibikin bukan perum lagi tapi suatu PT sehingga dikejar laba. Cuman nanti penentuan harga apa semua itu ditentukan oleh pemerintah yang tidak memberatkan rakyat. Jadi tetap itu adalah perusahaan negara. Siap. Ada lagi? Satu lagi Bu, mengenai moratorium PKPU dan kepailitan tadi. Menurut Apindo ya, yang mengusulkan untuk moratorium. Terus disambut beberapa para ahli bahwa moratorium itu tidak layak, tidak cukup beralasan untuk dilakukan pada saat ini. Ibu bisa lebih jelas kenapa alasannya begitu dari ahli-ahli hukum yang sebagian besar berpendapat begitu? Ya begini Pak, ini kan tentunya kalau mengetahui bagaimana proses PKPU, kepailitan, itu kan pertama jika PKPU ini disetujui, terus kemudian ada inventarisir dari tagihan-tagihan itu kan nanti dilakukan voting. Voting itu apakah voting itu going concern atau voting untuk menyatakan pilot atau bagaimana? Nah kadang-kadang kan mereka nih ada perusahaan itu agak bohong-bohong dikit, agak nipu ya sehingga merugikan. Kan mereka laporkan secara pidana terhadap debitur. Nah mereka biasanya melakukan suatu, ini sebabnya kenapa mereka melakukan moratorium walaupun masih menjadikan pertentangan, karena dilihat sekarang kok kepailitan ini kan di waktu itu terbitnya waktu Indonesia krisis moneter, kan? Kemudian berubah kurs dolar, ya, dari 2.500 naik menjadi 13.000, sehingga pada nggak bisa bayar, ya, pengusaha-pengusaha Indonesia nggak bisa bayar. Nah, karena nggak bisa bayar itu, IMF uang-uangnya ini bagaimana? Sehingga IMF bilang akan memberikan bantuan kepada Indonesia dengan cara pengusaha-pengusaha nakal ini harus membayar, sehingga bisa dipilotkan, bisa diambil asetnya, gitu loh. Itu tujuannya. Jadi sebetulnya untuk melindungi kreditur. Nah, tetapi pinter-pinternya orang Indonesia sekarang itu bisa di lobby beberapa kreditur yang mana akhirnya banyak melindungi debitur terhadap upaya-upaya ini. Kita bisa lihat sekarang semua pakai laporan pidananya dengan adanya PKPU, dengan adanya pilot ini, adanya satu perdamaian, mereka terhindar dari permasalahan pidananya. Satu. Terus kemudian mereka bisa bikin voting, tidak pilot, misalnya membayar dikasih grace period. Grace period 6 bulan baru bisa bayar. Sudah bayar sebulan uang orang 5 miliar, sebulan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tapi karena waktu sebetulnya nggak setuju, tapi karena pada waktu voting yang setuju lebih banyak, sehingga akhirnya terselamatkan debitur itu, sehingga kreditur sekarang berontak lah, nggak bisa begini karena mereka pinter, lawyer sini pakai
Jadi misalnya ada 5.000 peserta, lawyer sini pegang 1.000, lawyer sini pegang 2.000, ini 3.000, terus itu mereka langsung lawyernya di lobby sehingga menyetujui apa yang diusulkan oleh debitur, sehingga terjadi suatu namanya homologasi, perdamaian yang disetujui, akhirnya dia cuma bayar-bayar ringan aja. Nah itu yang tidak puas kreditur. Terbalik, yang harusnya melindungi kreditur kok sekarang jadi melindungi debitur. Sehingga debiturnya bisa dimengerti ya. Siap. Tuh, tapi sekarang apakah itu disetujui atau tidak, moratorium itu kita masih belum tahu, ini masih satu perdebatan. Ya, kira-kira ilustrasi. Tidak disetujui Bu, udah mau habis pandemi. Ya, perusahaan yang mau pilot udah berkurang, pandemi udah mau berakhir. Iya, ya kita doakan ya. Soalnya pandemi ini 2 tahun ini bikin susah kita semua, ya. Mudah-mudahan bagus perekonomian kita. Ada lagi? Makasih Bu. Ya. Masih ada? Izin Bu, boleh Ya. bertanya Bu? Boleh. Tadi kan Ibu mengatakan kalau perusahaan yang mendapatkan modal dari pemerintah itu banyak sedikitnya itu termasuk perusahaan milik negara ya Bu ya? Bukan sedikit-sedikit, tapi begitu masuk uang negara udah jadi milik negara. Ya, itu ada ketentuannya nggak Bu? Maksudnya berapa persen modalnya dari keseluruhan itu? Oke, ya udah. Karena nanti penentuan dari RUPS itu kan negara ikut. Meskipun dia cuma, ya meskipun dia cuma misalnya modalnya dari pemerintah dibantu sedikit, misalnya 5% atau 10% itu sudah termasuk juga dalam kategori. Nggak ada 5%, 10%, ngapain pemerintah masuk? Misalnya. Nggak bisa. Yang kalau negara masukkan uang itu pasti untuk menjadi majority. Kalau untuk cuma 5% kan iseng-iseng berhadiah, nggak bisa. Negara nggak akan keluarin uang untuk negara ya, bukan pemerintah, tapi negara nggak akan keluarkan uang untuk hal-hal yang dia tidak menjadi majority. Ngerti? Ya untuk apa? Ya, berarti harus di atas 50% gitu ya. Hah? Berarti biasanya 50%. Dia harus majority. Minimal 51%. Supaya dia menentukan arah dari perusahaan. Nggak bisa dia ikut nimbrung nasib lah, uang negara dimasukkan kepada perusahaan swasta, nggak bisa, itu kan izin dulu Menteri Keuangan. Ini ternyata perusahaan ini misalnya waktu itu apa ya yang penerbangan itu, saya lupa. Ya akhirnya diambil alih Sriwijaya, diambil alih kan, dioperasionalkan, akhirnya Sriwijaya kan ditutup ya. Itu kan diambil asetnya, apanya semua. Tadinya mau cuman operasionalnya, tapi ternyata akhirnya tidak bisa berlanjut, ya udah. Jadi nggak bisa uang negara itu dimasukkan kepada suatu perusahaan yang dia tidak majority, yang dia tidak bisa bikin memegang kendali. Jadi bilang masukin duit 5% itu kan perusahaan negara itu bukan untuk main-main, dia mesti dalam kontrol. Jelas? Jelas Bu. Berarti dia harus mayoriti dari saham perusahaan itu ya Bu ya? Ya, betul. Kasih Bu. Apa lagi? Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada? Kalau enggak, saya lanjutkan. Ini masih kulit-kulitnya, ya.
Nanti ini kulit-kulitnya tadi perusahaan, sekarang tentang kepailitan. Ya. Maksudnya kata pengantar lah. Tentang kepailitan. Suatu permohonan pailit, ini kepailitan perorangan dulu saya sampaikan. Suatu permohonan pailit umumnya diajukan oleh kreditur yang memiliki tunggakan piutang terhadap debitur. Namun pada dasarnya selain diajukan oleh pihak kreditur, debitur yang bersangkutan juga dapat mengajukan permohonan kepailitan atas dirinya sendiri dan diwakilkan oleh pengacara. Adapun bukti-bukti yang perlu disiap dalam proses antara lain yaitu bukti adanya hubungan hukum, transaksi kerjasama dengan lainnya antara kreditur, pemohon pailit dan debitur termohon pailit. Dapat berupa perjanjian atau kontrak, purchase order, dan lain-lainnya. 2. Bukti adanya utang piutang antara kreditur dan debitur yang berupa invoice atau surat tagihan dalam bentuk lain. Ketiga, bukti korespondensi setelah adanya upaya penagihan dari kreditur kepada debitur dapat berupa surat penagihan, surat teguran, atau somasi. Keempat, bukti adanya utang yang dimiliki debitur terhadap kreditur yang lain. Ini kepailitan perorangan. Nah, ini yang selanjutnya, kepailitan bagi suami istri. Proses kepailitan identik dengan perusahaan atau perseroan. Namun, sebenarnya kepailitan juga dapat terjadi terhadap individu. Apabila seorang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka akan menimbulkan dampak hukum. Salah satu dampak hukum putusan pengadilan terhadap harta suami istri. Situasi yang digambarkan di atas dapat terjadi, baik itu suami yang dalam posisi sebagai debitur pailit ataupun istri yang menjadi debitur pailit. Permasalahan hukum akan muncul karena pada dasarnya konsep perkawinan atau pernikahan di Indonesia menerapkan namanya konsep harta bersama, kecuali diperjanjikan terpisah sebelum pernikahan melalui prenuptial agreement atau perjanjian pranikah. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat berikutnya menyatakan harta bawaan tetap berada di bawah penguasa masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Lalu pasal 23 menegaskan debitur pailit meliputi suami atau istri dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta atau harta bersama. Jadi walaupun yang pailit dinyatakan pailit suami, tapi karena itu harta bersama itu bisa diambil, bisa dieksekusi. Ketentuan lebih spesifik terkait dampak hukum putusan kepailitan terhadap suami istri tertuang dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Intinya, kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta maka dianggap sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Jadi nggak bisa dipisahkan kecuali dia ada namanya pemisahan harta sebelum pernikahan atau itu berasal dari harta bawaan. Pada ayat 3, dampak putusan kepailitan bahkan bisa menjangkau benda yang dimiliki suami atau istri yang tidak termasuk harta bersama. Namun benda yang tidak termasuk harta bersama itu hanya dapat digunakan untuk utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.
relasi undang-undang perkawinan dan undang-undang kepailitan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, apabila suami atau istri diputus pailit oleh pengadilan, maka putusan tersebut akan berdampak pada harta bersama. Dengan kata lain, harta bersama dapat disita sebagai budel pailit untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Kedua, dampak putusan kepailitan terbatas hanya pada harta bersama atau harta bawaan yang dimiliki oleh debitur pailit, baik itu suami atau istri. Hal ini berarti jika suami dinyatakan pailit, maka harta yang dapat disita adalah harta bersama dan harta bawaan si suami. Sedangkan harta bawaan istri tidak dapat disita. Kesimpulan kedua ini sesuai dengan rumusan pasal 62 Undang-Undang Kepailitan yang intinya mempersilakan pasangan dari suami istri yang diputus pailit untuk mengklaim kembali harta benda yang merupakan bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Ayat berikutnya juga mempersilakan kepada pasangan dari suami istri yang diputus pailit untuk mengambil kembali uang hasil penjualan bendanya yang belum dibayarkan atau uang hasil penjualan yang belum tercampur dalam harta pailit. Itu ya. Kita masuk di kepailitan badan hukum. Sebagian yang menganggap kepailitan sebagai vonis yang merupakan tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atau subjek hukum. Karena itu kepailitan harus dijauhkan atau dihindari sejauh mungkin. Tapi sekarang lebih banyak orang-orang melakukan pailit untuk menghindarkan bayar utang. Ya, nanti kita bisa jelaskan. Sekarang ini kan dulu bilang suatu kayak apa ya, orang yang pailit nggak boleh lagi melakukan suatu upaya jadi direktur selama 5 tahun dan suatu tercemar lah ya kalau sampai dinyatakan pailit. Tapi sekarang nggak apa-apa pailit, yang penting nggak bayar utang. Lebih lanjut dijabarkan bahwa kepailitan secara a priori dianggap sebagai kegagalan disebabkan karena kesalahan debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar, sehingga kepailitan sering diidentikan dengan pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Pailit atau bangkrut adalah adanya suatu sita umum atas seluruh harta debitur. Ingat, sita umum atas seluruh harta debitur agar dicapai perdamaian antara debitur dan para kreditur agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara kreditur. Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dalam hal ini sangat berhubungan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Insolvency pada dasarnya pailit merupakan keadaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang karena kesulitan kondisi keuangan. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitur maupun atas permintaan pihak ketiga. Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit bahwa seorang debitur mempunyai paling sedikit 2 kreditur dan tidak membayar lunas dan salah satunya sudah jatuh tempo. Jadi harus ada 2 kreditur yang tidak bisa dibayar lunas, salah satunya sudah jatuh tempo. Pernyataan pailit ini dapat dimohonkan oleh salah seorang atau lebih kreditur, debitur ataupun jaksa. Jaksa ini ada ya untuk masalah hal-hal
masalah keuangan itu jaksa untuk kepentingan umum. Dalam pengaturan kepailitan berangkat dari kepentingan kreditur dan debitur sendiri maupun kreditur lainnya. Akibat dan prosedur kepailitan. Ditetapkannya putusan pernyataan pailit pada sejak dibacakan putusan pailit, debitur kehilangan haknya menguasai atau mengurusi kekayaannya sendiri, termasuk yang termasuk dalam harta pailit. Namun, menurut pasal 22 Undang-Undang 37 tahun 2004, terdapat sejumlah harta yang dikecualikan sehingga tidak termasuk ke dalam harta pailit ada 3 hal. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya. Perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Ya, jadi tanya dikuasai oleh kurator, dikelola oleh kurator, tetapi hal-hal yang menjadi dasar kehidupannya debitur itu juga secara manusiawi harus tidak disita. Kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri seperti penggajian dalam suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, penentunya hakim pengawas, atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang, kepengurusan harta kekayaan ini beralih kepada kurator. Di luar itu beralih kepada kurator dalam pengawasan hakim pengawas. Sehingga segala sesuatu yang mempengaruhi harta pailit tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kurator. Adapun prosedur permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada pengadilan niaga dan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah tanggal permohonan diajukan atau 25 hari apabila debitur mengajukan permohonan berdasarkan alasan cukup. Ketika dilakukannya persidangan, pengadilan negeri memiliki wewenang. 1. Wajib memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau diajukan oleh Kejaksaan atau Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Kedua, dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit seharusnya dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur atau Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur, atau 2, menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penanggungan kekayaan debitur yang dalam pailit merupakan kewenangan kurator. Dalam hal putusan pengadilan niaga terhadap permohonan pailit wajib memuat beberapa hal, yaitu 1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 2. Pertimbangan hukum dan pendapat berbeda dari hakim, anggota atau ketua majelis. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke mahkamah. Upaya hukum ya, kalau pailit bisa kasasi, kalau PKPU tidak bisa. Tapi ternyata pengalaman saya, walaupun PKPU ternyata habis PKPU ternyata tidak terjadi perdamaian dan dinyatakan pailit, harusnya selesai. Tapi nyatanya
ada beberapa pengadilan, salah satunya Jakarta Pusat, itu bisa diajukan PK. Nah ini, tapi di Surabaya tidak bisa diajukan PK. Yang diajukan adalah gugatan lain-lain. Jadi hal-hal itu besok kita pelajari. Terjadi dualisme terhadap upaya-upaya hukum. Tapi kalau pengajuan pilot, kemudian ada putusan tentang dikabulkan pernyataan pilot, bisa diajukan kasasi Mahkamah Agung. Yang diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Mengenai pengajuan upaya hukum kasasi ini tercantum dalam pasal 11, pasal 12, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan pencabutan pilot diucapkan. 2, permohonan didaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pilot. Dan 3, pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi dan tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Selain mengajukan permohonan pilot, Undang-Undang Nomor 37 2004 memberikan ruang bagi debitur dengan mengajukan PKPU. Ya, bisa. PKPU sifatnya untuk menunda penetapan pilot, tapi penundaan itu harus ada mulai ada pembayaran ya untuk mengajukan rencana perdamaian. Dengan mengajukan PKW demi menunda penetapan pilotan sekaligus melaksanakan restrukturisasi yang mana langkah ini dapat memberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, misalnya membayar secara sebagian atau penuh kepada kreditur menurut tercantum dalam pasal 222 sampai dengan pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Waktu PKPU dapat diajukan dan akibat hukumnya. 1. Sebelum permohonan pilot dinyatakan, pihak debitur harus mengajukan PKPU. Kalau dinyatakan pilot dan didaftarkan udah nggak bisa. Apabila PKPU diajukan kepada debitur sebelum permohonan pilot, maka dengan PKPU permohonan pilot tidak dapat diajukan. Apabila terdapat permohonan pilot, PKPU dapat diajukan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan niaga, maka pemeriksaan permohonan tersebut harus dihentikan. Apabila permohonan PKPU diterima, maka pengadilan niaga memberikan waktu maksimal 45 hari. Ya, 45 hari kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian. Dan apabila di hari yang ke-45 kreditur belum memberikan kepastian terhadap rencana debitur, maka pengadilan niaga akan memberikan tambahan waktu lagi maksimal 270 hari. Itu 270 hari bagi 30 berapa bulan ya? 9 bulan. Apabila rencana perdamaian dapat diterima oleh kreditur, maka yang disahkan dan berkekuatan hukum tetap mengikat bagi para pihak yaitu kreditur dan debitur. Namun apabila rencana perdamaian ditolak, maka akan segera ditetapkan status pilot oleh pengadilan niaga. Kita perlu tahu tentang keberadaan dan kompensasi pengadilan niaga. Kita harus tahu ya, pengadilan niaga itu berada di peradilan umum, ya, di mana pengadilan niaga itu untuk menyelesaikan persengketaan sengketa bisnis. Namun kewenangan penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan niaga saat ini masih terbatas pada masa pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa tertentu di bidang
hak kekayaan intelektual, haki ya, atau merek, ada juga merek. Ada baiknya mengingat keunggulan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis, kewenangan pengadilan niaga bagusnya lebih luaskan, misalnya tentang lawan prestasi, ada perbuatan melawan hukum bagi sengketa bisnis lainnya. Keberadaan pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum berdasarkan pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Jadi hukum acaranya sih perdata, mengajukan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian itu. Cuman tapi berbedanya waktunya. Jadi tetap menggunakan HIR, tetapi nantinya step-stepnya dan waktu-waktunya itu menjadi lex specialisnya, derogat lex generalis. Frasa kecuali ditentukan lain mengandung arti bahwa proses penyelesaian sengketa di pengadilan niaga apabila undang-undang telah menentukan secara khusus yaitu lex specialis derogat lex generalis, maka ketentuan hukum acara perdata secara umum dapat dikesampingkan. Dengan demikian dapat terjadi perbedaan proses beracara di pengadilan niaga sepanjang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk saat ini yang menjadi kewenangan dari pengadilan niaga sebagaimana ditentukan undang-undang adalah perkara permohonan kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sengketa lainnya adalah di bidang perniagaan yang penetapan dilakukan dengan Undang-Undang. Sengketa bisnis yang diselesaikan melalui pengadilan niaga meniadakan beberapa formalitas berdasarkan undang-undang sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah lebih dapat terwujud di dalam pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga tidak menggunakan formalitas mediasi. Kita kan ada mediasi kalau peradilan umum ada mediasi 45 hari. Kalau ini nggak ada langsung. Dan juga pembuktiannya sangat sederhana, simple. Ada dua kreditur yang belum terbayar lunas, salah satunya sudah jatuh tempo, itu tinggal bukti aja mana utangnya, piutangnya, mana yang udah jatuh tempo, perjanjiannya udah bisa diputus. Tapi kalau sengketanya rumit, itu sudah tidak bisa dimasukkan dalam peradilan niaga karena itu pembuktiannya rumit. Ya, ini hakim hanya berkewajiban menawarkan perdamaian dan jika para pihak tidak sepakat langsung dilanjutkan dalam pemeriksaan sengketa. Jangka waktu proses beracara di pengadilan niaga telah ditentukan mengikat oleh undang-undang. Apabila jangka waktu pemeriksaan perkara pidana yang ditentukan undang-undang akan melampaui jangka waktu yang ditentukan, haruslah dengan meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Jadi jangka waktunya hanya 1 bulan ya prosesnya. Di pengadilan niaga proses beracara dengan cepat telah dijamin oleh perundang-undangan. Seperti meniadakan kewajiban mediasi, upaya hukum yang dipangkas, dan jangka waktu proses beracara yang telah dibatasi oleh undang-undang. Jangka waktu proses beracara di pengadilan niaga telah ditentukan mengikat oleh undang-undang. Apabila jangka waktu pemeriksaan perkara niaga yang sumber hasil penelitian dokumen penggunaan hakim ad hoc pada pengadilan niaga. Hakim ad hoc adalah seorang yang bukan berprofesi sebagai hakim, tetapi memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga
dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di pengadilan. Seorang hakim ad hoc dapat merupakan pejabat pemerintah, pengacara, akademisi hukum, atau pensiunan ditentukan undang-undang akan melampaui jangkauan hakim sehingga dipandang lebih dapat waktu ditentukan haruslah meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Penerapan waktu yang relatif cepat di pengadilan niaga karena telah dijamin oleh undang-undang sehingga memberikan ketenangan dan kepastian waktu dalam penyelesaian sengketa dan jaminan kepastian waktu itu tidak didapat dalam beracara di peradilan umum atau di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Upaya hukum banding penanganan perkara penyelesaian sengketa menjadi relatif singkat dan pengadilan niaga hanya karena upaya hukum banding dipangkas dan dapat langsung hukum kasasi di Mahkamah Agung kalau pilot. Kalau PKPU diajukan PKPU terus itu tidak terjadi kemudian ditetapkan pilot sudah tidak bisa lagi kasasi. Tapi bisa dengan cara ada yang menganut dualisme masih menganut kasasi menganut PK, ada juga mengajukan namanya gugatan lain-lain. Tuh. Jadi sekarang udah hampir jam 9, kurang berapa menit lagi. Saya selesaikan dulu, nanti baru besok kita lanjutkan tugas wewenang dan tanggung jawab kurator. Oke? Jadi kita istirahat. Kita lanjutkan besok, kita mulai jam 11. Ya, terima kasih perhatiannya. Baik. Ya, Bu. Pak jam 11 ya. Terima kasih.